Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk mata kuliah tindak pidana terorisme ini. Tadi sudah Ibu sampaikan terkait dengan poin-poin ya, definisi dari terorisme ya, kemudian subjek ya yang melakukan tindak pidana terorisme, dan juga tadi ada teman kalian bertanya tentang perbedaan antara radikalisme dengan terorisme ya. Oke, nggak apa-apa ya yang mikrofonnya rusak, yang penting tetap join ya dengan Ibu di link Zoom ini ya. Baik, untuk selanjutnya, ini Ibu akan bahas tentang poin-poin apa saja, siapa saja gitu yang dia itu dikategorikan sebagai terorisme ya. Jadi ada pada beberapa pasal di dalam Undang-Undang 5 2018 ini ya, yaitu pada pasal 6 ya dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan keras ancaman, rasa takut ya, bla 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 bla, yaitu dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi pidana singkat untuk tindak pidana terorisme itu 5 sampai 20 tahun. Kemudian ada juga ini yang 3 sampai 20 tahun ya. Kalau dia ini hanya sebagai orang yang membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai ya. Jadi dia tidak mengkonsep. Kalau dia mengkonsep tadi yang 5 sampai 20, kalau dia hanya sebagai pelaksana, maka dia itu dikenakan pidana itu 3 sampai 20 tahun. Baru ada juga orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak ya, atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan-bahan nuklir lainnya, itu dia dikenakan sanksi penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun. Jadi kalau untuk orang yang memperdagangkan alat ya, alat peledak dan lain-lain itu, dia itu pidananya itu diancam 2 sampai 7 tahun. Nah, kemudian kalau dia itu eh, terbukti dalam hal digunakan dalam tindak pidana terorisme atau dia menjadi alat ya, sebagai alat untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka dia itu dipidana penjara selama 4 sampai 15 tahun. Nah, ada lagi banyak itu ya poin-poin pada pasal 12. Nah, kalau dia anak ya, kalau dia anak itu dia misalnya hanya dia dibujuk ya, anak-anak ini dibujuk untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka hukumannya itu dia hanya di hanya setengah ya, atau 1/2, hanya 1/2 daripada hukuman orang dewasa. Nah, kalau ada orang yang dia itu melibatkan anak, artinya ada si pembujuk ini, maka pidananya itu malah ditambah 1/3 dari ancaman hukuman. Jadi kan harus baca itu mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 16 ya di dalam Undang-Undang 5 2018 ini terkait dengan ketentuan sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terorisme ya. Intinya memang pasti paling singkat tadi 2 tahun, yaitu untuk yang memperdagangkan bahan-bahan peledak dan bahan nuklir tadi, dan ancaman paling kerasnya itu 20 tahun sampai dengan seumur hidup atau hukuman mati ya. Kalau yang bom Bali itu, Amrozi itu dia hukuman mati. Nah, kalau dia yang lain itu dia ada hukumannya itu hanya seumur hidup atau 20 tahun. Ya, seperti siapa itu ya? Ada salah satu ya, itu juga dia dihukum seumur hidup ya, tetapi karena beliau tua, maka diberikan keringanan untuk keluar karena sudah uzur. Lupa Ibu namanya. Ada tuh ulama yang dia itu dituduh atau disangkakan dan juga divonis ya
yaitu Abu Bakar Basir ya, kalau ibu nggak salah ya, Abu Bakar Basir. Jadi dia di zaman SBY ya, zaman SBY dia dituduh sebagai dan divonis juga sebagai terorisme. Padahal dia nggak ada daya upaya gitu, dia hanya sebagai ulama dan dia itu dimohonkan, kabarnya seperti itu, dimohonkan oleh Amerika ya kepada SBY. SBY kan pemerintahan SBY ini kan ya dekat sama Amerika ya. Jadi pada masa itu Amerika tidak suka dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Abu Bakar Basir. Dianggap bisa mengancam keamanan negara dan juga mengintervensi Amerika. Mungkin kasus WTC itu ya, kasus apa? Gedung WTC yang ditabrak oleh apa? Yang ibu katakan tadi lupa. Nah, Abu Bakar Basir itu dimohonkan mungkin oleh Amerika agar dia itu ditangkap ya, dan masa SBY dia dihukum. Nah, masa di Jokowi ini dia diberi keringanan karena sudah uzur dan dia keluar bebas, artinya bebas tetap dipantau gitu. Ya, karena sudah tua seperti itu ya. Jadi sanksi-sanksi hukumnya berbeda-beda. Paling lama seumur hidup, ada yang mati, ada juga yang 20 tahun dan juga ada yang hanya 2 sampai 7 tahun. Maka itu bisa kalian baca sampai pasal 16A ya. Dari pasal 6 sampai pasal 16A terkait dengan sanksi-sanksi tindak pidana terorisme. Kemudian pasal 25 dan seterusnya itu mengacu kepada proses hukumnya, proses penyidikan, proses penuntutan, dan sampai vonis. Walaupun tetap juga mengacu dia di aturan KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Jadi memang ada beberapa poin diatur di dalam Undang-Undang Terorisme mulai dari pasal 25 ke atas. Nah, ada juga tetap menggunakan sistem KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam proses persidangannya. Jadi sama gitu prosesnya itu dengan hukum acara umum, hanya saja perbedaannya itu mungkin pada beberapa poin saja yang bisa kalian baca di pasal 25 ke atas ya. 25, 26, 28 ya. Kemudian pasal 31 itu masih dalam proses hukum, ada juga penyadapan, itu yang tentang penyadapan, penuntutan. Jadi boleh kalian baca undang-undangnya untuk proses hukum itu dari pasal 25 sampai dengan pasal 34 terkait dengan tata cara ya atau proses hukum terkait dengan pelaku tindak pidana terorisme. Nah, kemudian di pasal 35-nya itu ada terkait dengan perlindungan terhadap korban ya. Jadi pasti perlindungan terhadap korban ini ya ujung-ujungnya pasti bantuan medis ya, rehabilitasi psikologis, santunan dan kompensasi atau hal-hal yang berkaitan dengan ganti rugi ya. Nah, kalau dia meninggal pasti dia diberikan santunan ya, santunan dari pemerintah ya bila dia sebagai korban tindak pidana terorisme ya. Nah, terkait dengan perlindungan korban ini bisa dibaca dari pasal 35 sampai dengan beberapa pasal itu 36 ya, 35, 36. Selebihnya pasal 37, 42 semua pasalnya itu dihapus, Ibu lihat di sini. Masuk ke dalam bab 7A. Tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Bentar ya, azan asar. Ibu bentar ya, azan asar.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Tadi break azan asar. Bentar ya. Oke, kemudian pencegahan ya di bab 7A pada pasal 43-nya itu ada tentang pencegahan tindak pidana terorisme ya. Jadi pencegahan ini di ayat 3 dari pasal 43 tadi, ayat 3-nya, pencegahan itu dilaksanakan melalui kesiapsiagaan nasional, kemudian kontraradikalisasi dan deradikalisasi ya. Jadi tiga poin itu, kesiapsiagaan nasional, ya, cara mengantisipasi terorisme yang ada di Indonesia dengan cara kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Nah, kesiapsiagaan nasional ini apa? Ada pada pasal 43B-nya. Kalau kalian baca pasal 43B itu berkaitan dengan kesiapsiagaan nasional di mana setiap rakyat ya setiap alat-alat negara itu harus siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Nah, kemudian pelaksanaan kesiapsiagaan nasional ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme. Jadi kalau kita itu badan penanggulangan kita adalah BNPT, ya kan? Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang memiliki konsep, ya, cara, ya, kemudian perencanaan terkait dengan bagaimana menangkal atau bagaimana mencegah terjadinya tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia. Jadi itulah konsep kesiapsiagaan nasional dan ini tidak hanya BNPT saja tetapi harus bekerja sama dengan rakyat pastinya ya. Rakyat secara nasional, kemudian juga terhadap alat-alat negara dan pihak-pihak terkait ya. Jadi memang BNPT itu tidak bisa bekerja sendiri, hanya saja konsep, kemudian rencana, ya, atau juga proses cara untuk mengantisipasi tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia ini itu adalah tupoksi daripada BNPT dan salah satunya adalah konsep dari kesiapsiagaan nasional. Nah, kemudian pencegahan lainnya itu ada pada kontra radikalisasi. Jadi teman kalian nanya apa sih Bu radikalisasi? Radikal itu pasti radikal, namanya radikal keras ya kan, radikal. Jadi paham keras ya. Nah, kalau dia di sini konsepnya itu adalah kontra radikalisasi ya pada pasal 43C. Kontraradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksud untuk menghentikan penyebaran paham radikal. Jadi sebenarnya kontraradikal ini dia itu lebih kepada proses pendekatan ya, pendekatan secara internal, pendekatan secara psikologis, pendekatan kejiwaan ya terhadap orang-orang yang sudah terpapar atau yang mau terpapar ya atau yang belum terpapar seperti itu. Jadi kontraradikalisasi ini merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha mencegah paham-paham radikalisme atau terorisme ini dengan melakukan pendekatan-pendekatan mental sebenarnya gitu, lebih kepada pendekatan mental. Jadi kalau kontraradikalisme ini dijalankan maka diharapkan kelompok-kelompok yang akan melakukan tindak pidana terorisme ini bisa berhenti atau bisa sadar bahwasannya itu salah. Jadi dia lebih kepada pendekatan secara psikologisnya, gitu ya, untuk kontra radikalisme. Nah, kemudian ada deradikalisasi. Ya, apa itu deradikalisasi? Itu ada pada pasal 43D, ya.
Deradikalisasi ini merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi ini dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Jadi untuk deradikalisasi ini dia lebih kepada upaya mengembalikan ya. Jadi kalau tadi kontraradikalisme berusaha mencegah sebelum orang itu melakukan tindak pidana terorisme, kalau dia deradikalisasi itu dia mencoba mengembalikan ya, mengembalikan orang-orang yang anti NKRI mungkin ya, yang dia tidak mau bergabung lagi dalam negara kesatuan Republik untuk kembali gitu, kembali menjadi warga negara Republik Indonesia ya. Maka tadi di poin keduanya itu dikatakan terpidana, mantan narapidana, atau kelompok-kelompok yang sudah menjadi terorisme itu untuk kembali ya, kembali kepada NKRI seperti itu. Itulah dia deradikalisme. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyadarkan, menyadarkan orang-orang yang sudah terpapar terorisme, yang sudah jelas dia melakukan tindak pidana teror untuk kembali menjadi seorang warga negara Indonesia yang dia patuh terhadap konstitusi, ya, menjadi NKRI lagi gitu. Itulah ya 3 upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan pencegahan tindak pidana terorisme. Yang pertama tadi kesiapsiagaan nasional, yang kedua tadi adalah kontraradikalisme, dan yang ketiga adalah deradikalisme. Ya, oke. Jadi udah 2 poin tadi yang Ibu sampaikan ya. Pertama terkait dengan sanksi-sanksi hukum, kemudian prosesnya boleh kalian baca di dalam undang-undang itu pada pasal 25 ke atas untuk proses hukum. Dan tentang kesiapsiagaan ini ada pada pasal 43 ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang kelembagaan, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, jadi itu untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk Sabtu depan insya Allah kita tetap Zoom. Setelah Ibu jelaskan tentang kelembagaan yang ada dalam Undang-Undang Terorisme, khususnya BNPT, ya, itu baru kita akan di Zoom keduanya itu melakukan ujian tengah semester. Jadi Ibu harapkan Sabtu ini ya, Sabtu ini hari Selasa, berarti beberapa hari lagi, kalian hadir semua dan mengikuti ujian tengah semester yang nanti akan Ibu instruksikan ya. Jadi untuk hari ini mungkin materi kita sampai di sini gitu. Sampai pada proses pencegahan, kemudian tadi sanksi-sanksi hukum ya, pasal berapa dan sanksi hukumnya berapa tahun penjara untuk pelaku terorisme, dan juga proses hukum dari tindak pidana terorisme ini seperti apa. Itu ada pada pasal 25 dan include dengan KUHP. Jadi tetap pakai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi ada beberapa poin yang bisa diikuti sesuai dengan pasal 25 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ya. Jadi baca ya undang-undangnya ya. Jadi jangan nggak sampai kalian baca gitu. Kalau kalian nggak baca undang-undang terorisme itu sayang gitu. Percuma Ibu sampaikan ABCD, tapi kalau kalian tidak paham dengan apa yang kalian dengar, apa yang Ibu sampaikan itu nggak nyampe ilmunya. Jadi baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tadi, ya. Dan bahkan minggu depan kita UTS ya. Jadi harus punyalah undang-undangnya, dan juga dibaca tentang kelembagaan ya, BNPT bla bla bla, itu ada beberapa lembaga, nanti bisa kalian baca di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya, Ibu beri kesempatan untuk 3 penanya ya. Kalau tadi 1 karena limit waktunya singkat ya kan. Ini Ibu kasih 3 penanya, silakan, terkait dengan materi kita di awal tadi boleh ya, tentang definisi terorisme ya, atau poin materi yang
baru Ibu sampaikan, bebas ya. Atau poin-poin di luar ini juga boleh. Yang penting berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Silakan Ibu beri kesempatan 3 penanya. Ada yang mau bertanya? Jadi nanti disampaikan sama teman-temannya ya. Sabtu depan kita UTS ya. Tapi sebelum UTS materi dulu sekali biar cukup ya, cukup untuk memenuhi kuota UTS ya, jadwal pertemuan agar cukup ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Pas, tidak ada yang mau bertanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, ya. Ini sedikit ya yang masuk ya, hanya 8 orang ya. Pas ini udah. Oke, Ibu anggap pas ya, berarti paham semua ya. Jadi pastinya baca Undang-Undang 5 2018 tadi tentang tindak pidana terorisme ya, karena memang poin-poin yang Ibu sampaikan adanya di situ gitu. Hanya saja Ibu kan memperjelas apa yang ada dalam pasal-pasalnya gitu. Dan menjawab kalau kalian ada yang ingin bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan untuk perkuliahan hari ini ya. Dan kita jumpa di hari Sabtu, insya Allah kalau tidak ada kendala, semoga tidak ada ya. Kita akan melakukan ujian tengah semester di hari Sabtu. Nah, untuk mata kuliah pengganti yang tanggal 30 bulan 3 waktu itu, maka Ibu ganti nanti di hari Rabu tanggal 1 bulan 6. Jadi 2 kali pertemuan kita, misalnya jam setengah 2 masuk sampai jam 4 mungkin ya, setengah 2 sampai jam 4 itu kita 2 kali tatap muka. Mungkin break 10 menit, kita lanjutkan lagi ya. Biar terpenuhi semuanya jadwal dan absensi dari portal Ibu. Dan terpenuhi juga untuk nanti masuk ke dalam ujian akhir semester ya, jadwal UAS. Oke, Ibu padakan perkuliahan tindak pidana terorisme hari ini. Terima kasih untuk kehadiran kalian ya. Sampai jumpa dan prepare untuk persiapan UTS di hari Sabtu. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.